Maknanya apa? Orang Minangkabau lah yang dicontoh tauladan. Dan dulu memang orang Minangkabau menjadi contoh tauladan di Indonesia ini. Contoh pendiri negeri Indonesia nih, yang mengkonsep berdirinya negara Indonesia nih, 10 BPUPKI ya, Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 10 orang yang menyiapkannya, 8 diantaranya orang Minangkabau. Jadi mohon maaf, kalau tanpa orang Minangkabau dulu mungkin belum tentu merdeka orang Indonesia ini. Ya, dari 10 orang yang mengkonsep istilahnya founding fathernya Indonesia ini, 8 diantaranya orang Minangkabau. Ya, satu-satunya imam yang bukan orang Arab di Masjidil Haram, satu-satunya imam yang bukan orang Arab itulah orang Minangkabau. Siapa dia? Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Sallallahu salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, berawal dari khutbah Jumat saya menggantikan seorang khatib yang tidak hadir di Masjid Lima Kaum di Sungai Pua. Bapak sekalian, khutbah Jumat saya menyebutkan kata-kata yang sensitif yang mungkin bagi orang tidak pantas, kata orang tidak pantas, di mana saya sebutkan dengan jelas kalimat kata-kata anjing dan binatang, ya, hingga mengundang berbagai reaksi, ya. Di antara ada yang suka, pasti banyak pula yang benci. Maka dari itu Bapak sekalian, kenapa saya menyampaikan hal seperti begitu? Mohon maaf sebelumnya. Kembali saya mungkin sampaikan sedikit sejarah awal saya tinggal di kota Pariaman. Saya ini lahir besar di Medan, Bapak Ibu sekalian. Lahir besar di Medan, di jalan utama Kota Maksum, kurang lebih sekitar 500 meter dari Masjid Raya Kota Medan. Ayah ibu saya asli orang Pariaman, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Saya tinggal di Kota Pariaman Utara, Kenagarian Manggung, Simpang Apar, Bapak sekalian. Saya yang lahir besar di Medan berbangga punya orang tua asli Minangkabau. Karena kita tahu orang Minangkabau itu punya falsafah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan orang Arab sekalipun tidak punya falsafah itu. Hanya orang Minang yang punya. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Syarak mengata, adat memakai. Jadi dari falsafah itu yang membuat saya bangga itu, yang saya pahami dari pemahaman saya, adat bersendikan syarak maknanya adat Minangkabau itu ditopang oleh syariat Islam, ya. Kuatnya adat Minangkabau
bisa dipakai menjadi adat Minangkabau kalau adat Minangkabau itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat bersendikan syarak. Syarak bersendikan kitabullah. Syariat Islam itu sumbernya kitabullah, Al-Quran. Dan pasti setelah Al-Quran kita harus beriman kepada hadis sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan kita sebutkan syarak hukum Islam menurut perkiraan, menurut hayalan pemangku-pemangku adat. Ya. Jadi syariat Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang urusan agama, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya. Pedomannya itu Allah dan Rasul. Sumber hukum itu Allah dan Rasul. Walaupun nanti ulama menguraikan ada ya sumber hukum yang lain seperti ijtihad para ulama, kesepakatan para ulama yang tidak menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalau syarak bersendikan kitabullah dan ini mohon maaf, ini orang Minang banyak membaca hanya sebatas itu saja. Adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah. Kalimat yang terakhir sering dilupakan. Apa itu bunyinya? Syarak mengata, adat memakai. Jadi kupas syarak dulu, kupas hukum Islam dulu, kupas Al-Quran dulu, baru cerita adat. Jadi maknanya jangan sok santiang-santiang cerita adat kalau tidak mengerti jo Al-Quran. Ya. Orang bu petatah petik kupat, mau patah-patah berapapun patahnya, masyaallah muslimin, ya, berapapun lunaknya lidah orang Minang, lidah tak betulang, petatah petik tuntang macamnya, kalau bertentangan dengan Al-Quran maka tidak akan berlaku petatah itu. Contoh mohon maaf nih, ya, walaupun nanti banyak yang berdalih ya, ada yang mengatakan adat Josara itu ibarat awa jotabiang, ya pak ya. Adat dengan syarak ibarat aur dengan tebing, maknanya bambu ya, bambu dengan tebing saling apa? Saling sanda banyanda, ya, saling sanda menyanda. Itu salah pak, salah. Ya. Adat ya bersandar dengan syarak, tapi syarak tidak perlu bersandar dengan adat karena syarak itu dari Allah. Allah tidak butuh adat Minangkabau, tidak butuh adat Jawa, tidak butuh adat Batak. Adat yang harus mengikut Islam, bukan Islam yang ikut adat. Ya, mohon maaf ini, tolong pepangku adat pepatah Minangkabau dikoreksi itu, kalau perlu dibuang falsafah itu, pepatah itu. Ya, sara jo adat ibarat awo jo tabing saling sanda menyanda. Tidak butuh syariat Islam dengan adat. Ya, adat yang butuh dengan syariat. Pahami itu, adat yang butuh dengan syariat. Adat yang tidak sesuai dengan syariat maka itu menjadi adat jahiliyah, Bapak sekalian. Ya. Nah tuh, kemudian lagi ini ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Salah itu. Maknanya apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya apa? Kalau kita orang Minang tinggal di Jawa, ikut pula tradisi orang Jawa, begitu. Kemudian kalau kita ingin tinggal di Papua, ikut pula tradisi orang Papua, nggak usah pakai Sarawak begitu. Ya. Kalau kita tinggal di Amerika, ada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terus cara hidup orang Amerika kita ikuti. Orang Amerika laki-laki perempuan biasa cium-ciuman, peluk-pelukan, apa kita begitu? Ya, di mana bumi dipijak, di situ Al-Quran yang dijunjung. Begitu semestinya. Di mana bumi dipijak, Al-Quran yang dijunjung. Apa mampu kita menjunjung langit tinggi yang bukan main? Al-Quran enggak terjunjung sama kita nih, Bapak Ibu sekalian. Di mana bumi dipijak, di situ Al-Quran yang kita junjung. Ya, Al-Quran yang kita hidupkan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Jadi yang saya fahami, kalaulah orang Minang berpegang teguh kepada falsafah adat dengan sebenar-benarnya, saya katakan Ibu sekalian, tolong renungkan ini, jangan salah faham nanti di pertengahan ceramah saya. Kalaulah orang Minang berpegang teguh dengan falsafah adat tadi dengan sebenar-benarnya, maka niscaya
orang Minang lah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Orang Minang lah orang yang paling alim di muka bumi ini. Ya. Jadi mohon maaf, ya. Orang Jawa mungkin nomor sekian, mau Pak ya, mungkin dari falsafah ini. Orang Melayu mungkin nomor sekian. Orang Bugis mungkin nomor sekian, tapi yang orang Minang itu yang pertama yang memenuhi surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang Minang berpegang teguh kepada falsafah yang sebenarnya. Tetapi apabila orang Minang bertolak belakang dengan falsafah itu, orang Minang lah yang layak dikerak-kerak neraka. Gadang otak, ya, gadang otak, munafik. Kalau falsafah ndak tangguang-tangguang, sarak mengatur, adaik memakai, Bapak sekalian. Contoh simpelnya saja. Ya, mohon maaf, ada yang bilang, Ustadz jangan sabui-sabui orang Minang saja Ustadz. Orang lain kan ada juga bantu tu. Ndak orang Minang juga bantu tu dah. Ndak orang Minang aja yang tinggal sholat. Orang Jawa ada juga yang tinggal sholat. Orang Melayu ada juga yang tinggal sholat. Betul. Ya. Ya. Orang Minang, orang Melayu, orang Jawa, orang Mandailing, orang Bugis, banyak juga yang tinggal sholat, banyak juga yang berjudi. Tetapi kan orang lain itu ndak punya falsafah Minangkabau kan? Tapi sekalian, yang punya falsafah itu kan cuma orang Minangkabau kan? Maknanya apa? Orang Minangkabau lah yang dicontoh tauladan. Dan dulu memang orang Minangkabau menjadi contoh tauladan di Indonesia ini. Contoh pendiri negeri Indonesia ini yang mengkonsep berdirinya negara Indonesia ini 10 BPUP PKI ya, Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 10 orang yang menyiapkannya, 8 diantaranya orang Minangkabau. Jadi mohon maaf, kalau tanpa orang Minangkabau dulu mungkin belum tentu merdeka orang Indonesia ini. Ya, dari 10 orang yang mengkonsep istilahnya founding fathernya Indonesia ini, 8 diantaranya orang Minangkabau. Ya, satu-satunya imam yang bukan orang Arab di Masjidil Haram, satu-satunya imam yang bukan orang Arab itulah orang Minangkabau. Siapa dia? Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Khatib Al-Minangkabawi satu-satunya imam di luar orang Arab yang menjadi imam, terutama dari Asia Tenggara. Satu-satunya Syekh Khatib Al-Minangkabawi, orang Bukit Tinggi, ya. Kampung ayahnya di Kuto Gadang, ya, dekat Sianok, Bapak sekalian. Ini kemarin keturunannya itu datang ke Indonesia, ke Sumatera Barat, karena Masjid Raya Sumatera Barat itu ditukar namanya Masjid Raya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Datang anak keturunannya, cucu-cucunya sebanyak 80 orang lebih, melihat kampung kelahiran orang tua mereka, ya. Nah, juga 2 organisasi besar di Indonesia ini, ya. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan NU sekitar 1920-an didirikan oleh Syekh Hashim Asy'ari, ya. Itu dua-duanya belajarnya ke Arab kepada siapa? Kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Sama orang Minang belajarnya Pak, orang Jawa itu. Ya. Dulu orang Minang sebagai tempat referensi, saya katakan, tapi itu dulu. Dulu. Sekarang Mbak ceritanya apa nih? Paniang ibu Contoh Pak Ibu sekalian, ya, sarak mengato adek memakai. Orang Minang yang beradai takkan pernah tinggal sholat walau nyawa taruhannya. Walau nyawa taruhannya, tidak akan pernah orang Minang meninggalkan sholat. Ya, orang Minang tidak akan tergadai akidahnya. Orang Minang tak akan terjualkan imannya. Orang Minang dibayar 10 juta pun, 50 juta pun untuk meninggalkan sholat, tidak akan namuh orang Minang meninggalkan sholat. Tapi itu dulu. Nah, batu kok bawa kok baitu Ustaz? Bawa kok baitu Ustaz? Bawa kok baitu? Contoh, Bu, Pak, contoh. Ya. Kita sepakat enggak sholat hukumnya wajib?
Sepakat enggak kita sholat hukumnya wajib? Sholat 5 waktu sepakat enggak Bapak Ibu sekalian hukumnya wajib? Orang sakit boleh enggak ninggalkan sholat? Dia enggak bisa kena air, gimana mau berwudu? Tayamum. Sudah tayamum mau sholat enggak sanggup dia berdiri, gimana mau sholat? Duduk. Sudah duduk enggak sanggup pula, rasa mau mual, gimana mau sholat? Jangan tidur, kalau tidur berdengkur itu tidur namanya. Berbaring. Sudah berbaring tak sanggup pula mengangkat tangan, untuk mengangkat tangan takbir saja nggak sanggup, gimana mau sholat? Dengan isyarat mata. Jadi walaupun sakit terbujur di tempat tidur tetap wajib sholat. Yakin? Bapak Ibu mau ndak dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat? 50 juta dikasih 50 juta untuk ninggalin sholat, mau ndak? Yakin? Waktu barale bah kok galak? Kok galak bu? Waktu barale bah. Jadi anak Daro Jomara Pulai orang Minangkabau banyak yang sholat ndak atau tidak? Orang Minangkabau banyak sholat atau tidak waktu jadi anak Daro? Banyak yang tak sholat. Gadang otak orang Minang kok. Tuh, ya. Kece ibu dibayi 50 juta ndak muah tinggal sholat. Iko kalua piti berjuta-juta tinggal sholat. 100 juta lah tuh. Ya. Nah, bayangkan. Kece ibu tadi sakit jo wajib sholat. Betul enggak? Anak Daro Jomara Pulai baa ndak sholat? Ah? Dek suntiang. Masya Allah. Baa ka sholat gencu ko baa. Make up ko baa. Bulu mata palsu, pakai bulu mata palsu, pangi cuah padusi ini ko. Pakai bulu mata palsu. Wanita terlaknat. Ya, hendak mensyukuri nikmat Allah. Lah dia giah alis mato bulu mato bacukur, dicukur. Hah? Yang cukur bencong pula tuh. Cukurnya nih. Ya. Dibuat bulu mata yang bulu alis mata yang palsu. Bantu malampir. Ya. Dek barale jadi anak Daro Jomara Pulai berpuluh juta, beratus juta piti habis. Ndak solat waktu barale narako alek tuh Pak Ibu sekalian. Kanarako alek tuh ayahnya, mohon maaf, ayahnya Pak Haji, ibunya Bu Haji, anak barale ndak solat kanarako Pak Haji jo Ibu Haji kok. Kenapa? Kenapa anaknya ndak solat? Karena kata Rasulullah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Suami pemimpin bagi istri, orang tua pemimpin bagi anak-anaknya. Kenapa anaknya tidak sholat? Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang saya pikirkan bagaimana mungkin ada orang Minang waktu barale, pasti sekian puluh persen lebih banyak orang Minang yang barale tidak sholat waktu barale tuh Pak Ibu sekalian. Ya. Lihat disebut orang Minang tuh. Apa layak disebut orang Minang pengantin itu? Karena pakaian adat, karena dengan cara-cara adat tinggal sholat. Adat apa itu? Adat jahiliyah. Coba tanya sama ulama Minang yang jujur, yang sampai kuliah ke Mesir, kuliah ke Madinah, ya, dapat gelar LC, WC, MC, WC, semacamnya. Ya, tanya. Hukum bergincunya, bercelaknya, bermakeupnya perempuan Minangkabau di depan tamu laki-laki yang bukan mahramnya, apa hukumnya? Tanya sama ulama Minangkabau yang jujur, bukan ulama yang gadang sarawa. Itu satu Pak Ibu sekalian. Coba cek berapa banyak orang Minangkabau yang meninggalkan sholat. Apa silakan pulang kampung. Silakan pulang kampung, yang orang Pariaman ke Pariaman, yang orang Sangka ke Sangka, yang Lintau ke Lintau, ya, yang ke Kamang pergi ke Kamang pulang. Ya. Banyak surau di kampung awak, pertanyaannya berapa banyak jamaah subuhnya? Apa kata Buya Hamka? Ya.
Kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. KTP-nya Islam, tapi suku apa? Suku korupsi, zalim, demi jadi gubernur, demi jadi wali kota, demi jadi presiden, demi jadi calon anggota dewan, rela berbohong, berdusta, curang dalam pemilu, menghalalkan segala cara. Solat juga, ya. Datang mereka waktu solat Jumat. Tapi kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang rutin datang waktu subuh, rutin datang solat waktu subuh berjamaah, itulah orang-orang yang beriman. Di komplek Masjid Mujahidin ini, kalau solat Jumat penuh Pak, sampai ke atas. Berapa softnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 mungkin. Subuh berapa soft? Subuh berapa soft? Hah? Laki perempuan digabung 4 soft. Berarti 2 soft laki-laki, 2 soft perempuan. Yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? Yang rumahnya dekat masjid. Ya. Yang rumahnya bertetangga dengan masjid, kemana waktu subuh? Ya. Tuh. Lalu waktu subuh Rasulullah 2 solat yang berat bagi orang munafik, solat Isya dan solat subuh berjamaah. Maka barang siapa yang sering meninggalkan solat berjamaah, maka nyatalah mereka orang munafiknya. Munafik gadang otak, gadang sarawa. Ya. Syarak mangato ada yang memakai kok yo baradai orang Minangkabau, ndak akan ada orang Minangkabau yang tinggal solatnya. Ya, walau sakit sekalipun, itu orang Minangkabau dan sabananya. Ya. Mohon maaf Pak Ibu, saya baralek juga. Saya waktu nikah baralek juga. Ambo orang Piaman, bini ambo orang Pariaman, walau kami gadang lahir di Medan, ya, galambo sidi, alhamdulillah, ambo ndak ada bajapui-japui sebab ambo celek indak, butuh indak, lumpuh indak, mangapa japui ambo. Ya. Awak sehat? Sidi, gelar terhormat, ya. Ndak ada mau mencirok pitih mintu ambo dah, ndak ada uang hilang-hilang tu, ndak ada uang hilang-hilang tu dah. Karena ambo bukan mental pencilok. Ya. Waktu ambo baralik bini ambo ndak ada bagincu, ndak ada ba make up, ndak ada ba calak, ndak ada ba sunti yang ancak je bagi ambo nya. Atau pertanyaannya, Bapak Ibu pengantin bagi jugincu tu supaya rancak di Matosia. Rancak di Matosia. Di mato laki orang. Kecik tamu laki-laki. Ni rancak nak daroyo. Barana ampe kau de nanti juo. Matilah. Jandonya pun ditunggu jule. Lah barana ampe ditunggunya jule. Bapak sekalian. Ambo baralik ndak ada ba organ-organ. Seakan-akan orang baralek ni kau nak borgen, tak sah haleknya. Habis kau kecek orang bangsai banawa. Seakan-akan orang baralek ni harus wajib pakai organ. Ndak orang Minang, ndak orang Melayu, ndak orang Jawa, samo tele je. Tanya sama ulama yang jujur, apa hukum borgen ketika baralek? Kalaupun boleh ya, kalau saya meyakini itu haram hukumnya. Di masa Rasulullah boleh berhibur bernyanyi. Pertama, musiknya cuma rebana. Yang kedua, penyanyinya wanita yang belum balik, anak-anak. Nah kini, kalaupun dipanggil kasidahan, yang penyanyinya anak-anak atau orang gadis atau indu orang atau bini orang. Pakai make up, pakai gencu, pakai calak, ya, jilbab bukannya turun ke bawah, kateh buat tumbuang baru, tinggi kateh tu, ya, abalagu lah tu,
jilbab putihnya. Ada. Lagu pertama ya kalau ada lagu permintaan dari tamu, berubah lagu jilbab putih itu. Hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan pun jadi nyanyian pula Pak. Tolong mohon maaf nini mama alim ulama cadik pandai budo kanduang dan santiang jo adek cuba kaji tu adek Minangkabau kini ketika barale lai sesuai jo sara. Ya. Apa hukum borgen tu? Baa penyanyinya, pakaiannya, baa penyanyinya. Apalagi di kampung, borgen sampai menjelang subuh sampai malam. Bahkan orang mabuk-mabuk tuh berserak-serak botol minuman keras setelah barale tuh. Pertanyaannya, apa fungsi nenek mama jadi pandai alim ulama bunuh kanduang di kampung tuh Pak Ibu sekalian? Jadi mohon maaf Pak Ibu sekalian, makanya ceramah saya ya ini bukan hanya cerita orang Minangkabau. Betul, sebagian yang protes tadi bukan orang Minangkabau saja yang begitu. Ya, suku lain pun juga begitu. Ya, tetapi ingat, orang Minangkabau punya falsafah saya katakan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Dan itu pun juga berhubungan dengan orang Islam yang lainnya, baik orang Melayu, baik orang Jawa yang sudah Islam 7 keturunan tapi sampai saat ini belum memahami tentang hakikat agamanya sendiri. Ya. Ibu sekalian, contoh mohon maaf Pak, ada enggak botol ini 2 lagi Pak atau gelas ini 2 lagi. Saya minta tolong ya di media tolong bacakan terjemahan Quran ini. Sara mangato adai memakai. Bapak Ibu sekalian, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki? Bapak ibu-ibu yang jawab wajib apa juga yang aja. Suara ibu belum lagi kareh pada bapak-bapak leh. Apa-apaan yang aja nya? Ya. Ya. Kalau ada yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah seperti biasanya. Silahkan, itu pendapat para ulama. Dan ingat, ulama itu bukan nabi, bisa benar bisa salah. Tapi kita dengarkan apa kata syarak. Syarak bersumber dari Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, hukumnya wajib. Tunaikanlah zakat, hukumnya rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ruku bersama orang-orang yang ruku. Kapan orang ruku? Waktu sholat. Ruku bersama orang-orang yang ruku. Berapa banyak yang ruku? Banyak jamak. Maknanya apa? Sholat berjamaah. 3 perintah di surat Al-Baqarah 43 Pak Ibu sekalian. Ada 3 perintah yang hukumnya wajib. Yang pertama, sholat fardu 5 waktu itu wajib. Zakat hukumnya wajib. Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Silakan dibuka berbagai macam kitab tafsir tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 43. Apa yang dimaksud dengan ruku bersama orang-orang yang ruku? Setelah saya baca tafsir Ibnu Katsir, diantaranya yang dimaksud ruku bersama orang-orang yang ruku adalah sholat berjamaah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tolong Ardi bacakan surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 102. Ada mic-nya? Surat ini. An-Nisa. Surat keempat. Sudah Ali Imran.
Lupa. 102. Ya. Mohon maaf Bapak sekalian, karena waktu yang singkat, kita minta hanya terjemahnya dibaca, karena selama ini Al-Quran Allah turunkan untuk pedoman. Nah, kita sering baca Al-Quran tapi kita nggak tahu artinya. Ya, bagaimana Al-Quran akan jadi pedoman kalau kita sering baca Al-Quran? Memang membaca Al-Quran dapat pahala, tetapi yang paling utama Quran itu jadi pedoman. Nah, kalau kita tidak tahu artinya, gimana Al-Quran jadi pedoman? Gimana Al-Quran jadi petunjuk? Maka pada malam hari ini kita fokuskan mendengarkan terjemahannya. Ya, surat An-Nisa ayat 102. Ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum salat 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Ya. Apabila engkau Muhammad sini siapa ini maksud ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa dimaksud sahabat sini? Dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor. Ya. Lanjut. Lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka. Lalu engkau hendak mendirikan salat bersama-sama mereka. Berarti salat apa itu bersama dengan para sahabat? Salat berjamaah. Terus? Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata mereka. Salat sembari menyandang senjata. Itu salat di mana? Salat di medan perang. Apa taruhan salat di medan perang, Pak Ibu sekalian? Taruhannya nyawa. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu, orang yang dijamin masuk surga. Apalagi mereka yang berangkat di medan jihad di perang Badar, dijamin surga, Pak Ibu sekalian. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak diperintahkan, tidak diringankan untuk mengerjakan sholat sendiri-sendiri walau di medan perang. Tetap Allah perintahkan dengan berjamaah walau nyawa taruhannya. Nabi yang dijamin masuk surga dengan para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang. Nah, kita ini siapa dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan Nabi? Nah, siapa Buya, Ustadz, Kiai, tuangku di zaman hari ini dibandingkan Nabi? Nabi saja tidak pernah meninggalkan sholat walau di medan perang. Kalaulah memang sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka lebih layak di medan perang sholat berjamaah ditinggalkan. Kan hukumnya sunnah. Tetapi Allah tidak memberikan keringanan meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun. Ini pendapat para ulama yang menyebutkan di antara dalil wajibnya sholat berjamaah, ternyata di medan perang Allah tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Lanjut. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Orang yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, baru satu rakaat, hendaklah mereka pindah di belakangmu. Untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Ya, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Contoh imam makmum shaf yang kedua, yang pertama makmum shaf yang kedua, sholat di medan perang sembari menyandang senjata, apapunlah jenis senjatanya, mereka harus siap, senjata dekat menempel dengan mereka. Apabila imam ruku Allahu Akbar, maka makmum yang shaf pertama ikut ruku Allahu Akbar. Makmum shaf yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini karena kondisi sholat di medan perang. Sama seperti ketika kita sakit atau dalam kendaraan, kita sholat boleh duduk, boleh tidak menghadap kiblat. Ya, ketika kita sholat di kendaraan, sholat di pesawat, sholat di bis atau di mobil atau di kapal, kita boleh duduk. Karena apa? Kondisi di
kendaraan, ya. Kemudian imam bangkit, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sambil waspada Pak misalnya sholatnya, sambil berwaspada siap siaga ini, ya. Kemudian imam ruku, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempurna satu rakaat, bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang sholat besertamu sujud setelah menyempurnakan satu rakaat ini tadi, mereka mundur pindah ke belakang. Yang di belakang tadi, yang belum ikut sholat satu rakaat, maju ke depan, bergantian, ya. Yang mundur ke belakang siap siaga, yang maju ke depan menyempurnakan satu rakaat, Allahu Akbar. Imam berdiri menunggu sembari siap siaga di medan perang. Ini pindah ke belakang. Di medan perang, Nabi dan para sahabat tetap mengerjakan sholat berjamaah. Apa alasan orang Minangkabau yang keceknya beradai tapi malih sholat berjamaah siawak dibandingkan Nabi? Hei nenek mama, alim ulama, jadi pandai, datua dek bagala datua di kampung berjuta-juta pitih mandabih kabau tinggal sholat berjamaah. Datua apa nama itu? Datua kabau. Hebat loh datua daripada Nabi itu. Nabi di medan perang tetap mengerjakan solat berjamaah. Kau dek bagala datua dek barale tinggal solat berjamaah orang Minangkabau. Coba. Dima orang Minang barale ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur. Pengantin laki-laki, orang tua nak daro yang laki-laki, tamu laki-laki, siapa yang berangkat ke masjid berjamaah? Masih ada nak yang duduk situ makan-makan? Masih ada yang duduk situ yang mau tahu tak? Azan berkumandang, orang Minang dak baradai. Kok baradai laki-laki Minangkabau kau panuah musaji kau di orang Minangkabau Pak Ustaz. Orang Minangkabau yang baradai. Nih di medan perang nih, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, dijamin masuk surga. Ya, nah, lanjut. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit dan bersiap siagalah. Nah, ternyata ada juga rukhsahnya bagi laki-laki untuk tidak menghadiri sholat berjamaah dalam ayat ini ya, dalam ayat ini. Walaupun nanti dalam kondisi yang lain ada rukhsahnya. Dalam ayat ini boleh seseorang laki-laki tidak mengerjakan sholat berjamaah apabila dua kondisinya. Pertama karena sakit atau karena hujan, ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa yang datang ke masjid, ditanya, "Kenapa nak ke masjid, Pak?" "Sakit." "Sakit apa, Pak?" "Sakit panau." Sakit panau itu enggak masuk hitungan. Sakit panau enggak ke masjid. Ya. Ya. Ada pula yang tanya lagi, "Kenapa nak ke masjid, Pak?" "Sakit." Lain kok jawabnya. "Sakit." "Kok sakit apa, Pak?" "Sakit hati saya sama pengurus yang baru." Rupanya bapak ini pengurus lama. Ya. Nah, banyak pengurus lama tuh kalau digantikan sakit hati tuh, pengurus tuh sakit utak sebenarnya itu. Ya. Orang mohon maaf di zaman sekarang ini orang berlomba-lomba berebut amanah. Padahal pada masa sahabat orang takut dapat amanah. Sekelas Abu Bakar radhiyallahu anhu, teman karibnya Rasulullah di Gua Thur, ya. Dikasih amanah untuk sebagai khalifah menggantikan Rasulullah, menangis, menyebut innalillah, musibah, berat tanggung jawabnya. Hari ini orang bangga-bangga, pilih saja jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden, jadi anggota dewan. Ya Allah ya Rabbi, sampai mau keluar duit beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, ndak tele itu namanya tuh.
bayangkan bagaimana mungkin jadi pejabat mau keluar ratusan miliaran duit. Untuk apa miliaran duit itu? Untuk apa? Tuh. Beko kalau menjabat kan bisa dibalik, bisa dikutip balik tuh pitih itu tuh. Barang ndak kasanang orang, mobil dinas gratis, rumah gratis, sombong lu tuh ndak tahu duntuang. Pajak awak yang dipakainya, ndak tahu tuh sombong itu. Wow. Jalan batu anduangnya punya jalan. Awak suruh ke tepi. Lampu merah awak suruh berhenti, ini terobosnya lampu merah, pejabat cilako. Ya. Padahal piti-piti awak tuh. Ndak tahu sombong itu pakai motor dinas itu. Waktu menjelang mencalon ndak tangguang mengemis kemana-mana masjid. Tolong pilih saya nomor sekian. Lah tapi pilih mencari awak pun ndaknya. Awak dipijak-pijaknya. Ya, cuman di awak elek, namuah dikicuh berkali-kali. Itu kadang kepala orang tuh. Sekalian. Jadi kalau ingin cari pemimpin, cari yang selalu ke masjid. Ya. Cari yang sering ke masjid. Nah, cuman masalahnya yang sering ke masjid ini banyak orang bangsai banyaknya. Nah, sari-sari orang kaya itu tidak siko sholatnya harus dikawal. Harus dikawal sholatnya Pak Ibu sekalian. Ya. Ini. Ya. Jadi Rasulullah saja tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Makanya saya katakan, kalau ada yang mengatakan sholat berjamaah itu punya sunnah, lantas kenapa Rasulullah masih diwajibkan sholat berjamaah walau di medan perang? Yang pertama sekalian. Ya. Yang kedua, setelah saya tinggal di Minangkabau di Pariaman, saya mengisi pengajian bahkan sampai ke Padang Sidempuan Pak Ibu sekalian. Ya. Padang Sidempuan itu kan Tapanuli Selatan dah masuk Sumatera Utara. Saya masih dari Pariaman mengisi pengajian ke Padang Sidempuan naik sepeda motor 9 sampai 10 jam sendiri saya naik sepeda motor itu. Ya. Dari Pariaman jam 6 pagi saya keluar dah ketemu geng-geng Porbi itu. Atau geng Porbi Pak, orang yang berubabi juanjiang, nah sauto juanjiang, bapaluk paluak juanjiang sampai nak tahu mana orang mana nanjiang sama juga bantu nampaknya. Dari Pariaman sampai Raupanti bersobok geng Porbi itu, yang arah ke sana lah, yang arah ke situ lah bersobok. Masuk perbatasan Sumatera Utara, Kota Nopan tidak bersobok tuh. Jadi seakan-akan kalau kita ingin menandai kampung kita. Kalau cerita orang Padang misalkan mau ke Medan naik bis ALS di tengah jalan ketiduran, ya sedang tidur tuh mobil teroyak-oyak, bangun-bangun, oh udah sampai kita di Medan ini rupanya. Nah, di Medan tuh tandanya apa? Jalan banyak berlobang. Ya, kalau dari dari Medan balik ke Padang di tengah jalan ketiduran, sedang tidur itu, ya asasi tidur atau sentak, nampak orang bukan ceng juan siang, oh lah tiba di kampung mah. Jadi menanduan kampung awak di marang bogejeng juanjiang kampung awak tuh. Ya, terutama Payakumbuh Bukit Tinggi, tuh biangnya tuh, anjiang-anjiang banyak tuh. Ya. Bapak luak juanjiang, begonceng juanjiang, ya, bemandian anjiangnya, bagi ube anjiangnya, ya. Lebih sayang ke anjiang berdua jual anak bininya. Ibu sekalian. Pai baburu talok kama-kama pai baburu kasurau ndak talok anjiang-anjiang tuh. Anjiangnya ya, namanya anjiang. Mana kalau kesuraunya? Anjiangnya. Yang salah paham Pak, bukan orangnya, anjiangnya. Tapi kalau ada orangnya sama jual anjiang sembahyang lebih pura daripada anjiang orang punya anjiang tuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau anjiang tidak sholat, anjiang nak kesurau wajar nyo anjiang. Tapi kalau yang punya anjiang nak kesurau tidak sholat lebih parah pada anjiang leh. Betul Ustaz, boleh kasar ke Ustaz kok tuh. Ini kita udah ngalih Pak, ya. Buka surat yang ke-7 Al-A'raf 179. Kok memang ayat favorit bagi Ambo, mengingatkan kalau ada orang Islam yang tak peduli dengan kajian Al-Quran, malas mendengarkan pengajian seperti mana kata Bapak pengurus tadi di Sikol Hadowirid, seminggu subuh barangkali Pak, subuh 2 kali, malam 2 kali seminggu juga. Ya, nah, berapa banyak yang hadir? Di antara yang hadir, contoh sekarang ini nih, di antara yang hadir nih, mana yang usianya 20 tahun, 17 tahun?
Hah? Mohon maaf, Dinda berapa umurnya? 25. Sudah keluarga? Belum, 1, 25. Yang umurnya 25 lagi ada? 20. Hah? Kok tampang-tampang pensiun banyak nampak situ di masjid ini? Ya? Tampang-tampang pensiun. Enggak di mana-mana masjid. Ah, Dinda berapa umurnya? Lo bro, berapa umurnya? 25. Oh 2, ketemu 2. Ini yang bawa roti ini berapa umur ini? Ya. Nah. Dari sekian banyak warga di sekitar sini, enggak sampai 5 orang pemuda yang datang. Cuma 5 orang ini pemuda di kampung ini. Apa? Cuma 5 orang ini. Ya. Makanya kata Bu Yamka, kalau ingin cari menantu, jangan cari di Bank BRI, jangan cari di SKA. Ya, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid waktu subuh, rutin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65, 70. Loh kok ketawa Pak? Saya serius nih Pak. Kok ketawa bentuk cemeh nampaknya kok? Loh, itu ciri-ciri orang beriman. Ya, apa guna wajah tampan usia muda tak beriman? Lebih baik yang tua kan, pengalaman sudah. Berapa anaknya, berapa cucunya? Ya, ambo yakin menantu ibu yang umurnya 65, 70 kok akan selingkuh deh. Coba lah anda percaya. Loh, ambo serius kok Bu. Ya. Betapa banyak yang muda tapi malas ke masjid. Ya. Jadi makanya apa-apa yang umurnya 70 jangan patah semangat Pak, masih ada harapan leh. Ya, mata sudah kaji kok temakan di ibu itu kaji kok di Pinang Pak sudah goleh. Dijapui jual bulan.